Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Mimin nongol juga ya setelah lama cuman bikin sebuah status atau komentar-komentar di fanpage Talas Dolar Facebook. Mimin hanya ingin menyampaikan ini teknik pemanenan ya. Jadi teknik pemanenan ini kita potong dari pangkal bawah, sisakan satu jengkal. Kenapa tujuannya satu jengkal? Karena ini memiliki manfaat. Hasil pengalaman Mimin gagal selama 3 bulan berturut-turut di hasil panen. Kita potong dari sini langsung dari kebun. Ini ketika ditumbuk begini 1-2 hari dalamnya udah busuk. Tapi dengan kondisi seperti ini, si daun ini tidak mudah busuk, malah lebih bagus. Dan ini adalah perkiraan sederhananya satu jengkal. Kalau untuk istilahnya lebih baik lagi sebenarnya harus dari pangkal dahan, dan kita simpan diamkan beberapa hari, bahkan sampai 1 minggu pun nggak ketemu sama yang namanya busuk. Paling dia kering jadi apa istilahnya merosot ya. Nah, hasil akhir dari ini akan ditemukan daun yang kuning seperti ini, bagus, segar. Nah, karena apa? Karena dahan batang ini masih tersisa. Jadi kalau kita langsung pangkas langsung dari sini dan kita simpan belum seperti tadi, hasil akhirnya adalah busuk yang akan merugikan kita sebagai pengolah. Namun pada akhirnya kembali lagi ke teknik masing-masing. Kalau saya kan pemula, kenapa saya menggunakan teknik ini? Untuk menghindari tingkat masalah kerugian di dalam pengolahan. Saya pernah 1 ton yang teriris rajang itu hanya sekitar di kisaran 200 kilo sampai maksimalnya di 300 kilo. Nah, sementara uang sudah keluar, kita sudah beli hasil panen, sementara barang busuk, kita tekor dong. Maka ketemulah teknik seperti ini. Dengan pemanenan kita ambil 1 jengkal minimal, maksimalnya terserah. Ini guna untuk tetap mengawetkan daun agar tidak busuk, itu saja. Dan kelebihannya itu meminimalkan dalam tingkat kerugian, dan juga si daun ini akan tetap segar dan tetap terjaga dan tetap fresh. Dan kok cara pembeliannya gimana gitu loh, kan sementara kalau ditimbang begini pengepul rugi dong. Ya betul, prakteknya dari kebun itu memang seperti ini, dipotong seperti ini 1 jengkal sampai 2 jengkalan, tekniknya seperti itu. Dari rumah petani harus dibawa seperti ini, kuning. Ketika kita timbang di lapak perajangan, ini tuh akan dipotong dan barulah ditimbang. Kemudian langsung dikerjakan oleh pengrajin untuk dihilangkan tulang-tulang belakangnya ini. Nah, jadi pekerjaan teknik pemanenannya itu dari kebun kita panen seperti ini, kita simpan di rumah atau di kebun lah 1 atau 2 hari. Jika sudah agak layu namun tetap segar, baru dibawa ke tempat perajangan untuk dijual oleh petani kepada kita. Nah, setelah dari rumah seperti ini nih datang, kita langsung eksekusi, kita bersihkan langsung. Dan harapan jika memang sudah berjalan lancar, normal dan terus menerus, jadi tidak ada kerja itu tidak ada henti, terus-terusan. Dan cara sistem penyusunannya pun seperti ini ya. Nah, penyusunannya itu seperti ini. Seperti ini. Nah, disusun seperti ini. Jadi diusahakan ini nanti akan keluar getah. Si getah ini tidak boleh kena daun. Karena apa? Getah ini dalam usia jangka jam saja 5 jam ini udah bolong, busuk. Makanya kenapa saya menerapkan di wilayah saya harus panjang-panjang dulu, simpan di rumah. Setelah simpan di rumah sudah kuning, baru bawa ke tempat perajangan, baru kita buang, baru kita timbang, baru kita kasih uang. Seperti itu. Karena kalau tidak seperti ini saya nggak mau, pengalaman pahit. Itu aja, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya tolong di share, tolong di komentar untuk
untuk lebih meningkatkan kemajuan kita, terutama di bidang pengolahan daun talas. Sebenarnya bukan hanya bening saja daun talas itu yang akan dieksekusi diolah, namun bertahap. Kita karena di Banten adanya ini dan populasi terbesar ini, kita olah ini aja dulu. Ke depan mungkin akan saya terapkan yang lain juga. Tapi intinya kita sudah fokus di bening dulu, jangan dulu ke yang lain ya. Meskipun ada pembeli, ada bayar, ya silahkan, itu masing-masing keinginan dan kehendak kita. Ya namanya pebisnis, kalau memang ada lebihnya ya kerjakan, dan ada pembelinya silahkan. Saya di sini hanya menjabarkan tentang masalah bening saja. Dan juga untuk yang saya temukan di masyarakat, kenapa mayoritas masyarakat sekarang booming di bening? Karena orientasi masyarakat itu bukan pada pengolahan kemanfaatan lahan tidur, akhirnya ke bisnisnya. Yang aslinya ini tuh hanya sampingan loh. Daun itu hanya sampingan untuk apa? Untuk mengganti biaya operasional perkebunan. Contoh, hasil akhir yang kita butuhkan di bening ini adalah umbinya. Hasil akhir di umbinya kenapa? Karena sebagai salah satu bentuk untuk menjaga ketahanan pangan. Karena hasil akhir dari ini banyak sekali turunannya dari beras, kerupuk juga bisa, aneka kue dan lain sebagainya. Intinya adalah hasil akhir tertingginya itu di beras. Maka dari itu daun ini hanya sampingan loh. Jangan terlalu difokuskan ke bisnisnya. Bisnis silahkan, tapi jangan terlalu fokus biar jangan pusing mikirin ya. Bisnis tetap harus dijalankan, harus dilaksanakan, namun jangan terlalu berlebihan. Oke lah, bagi pemilik modal besar pasti mereka akan mudah melaksanakan bisnisnya. Tapi bagi kita dan saya juga pemula, itu mengeluarkan biaya itu harus berhati-hati untuk menjaga kestabilan pengeluaran dan pemasukan. Intinya lah untuk masa depan. Jadi kalau memang seperti ini, kita berfokusnya di bisnisnya, nggak masalah juga. Tetapi alangkah lebih indahnya, lebih bagusnya, kita itu niatnya untuk menghijaukan bumi kita, Indonesia, dan juga untuk memanfaatkan lahan tidur. Kita fokusnya di pemanfaatan lahan tidur, bukan di bisnisnya. Kalau kita berfokus di bisnisnya, banyak sekali hal-hal yang harus kita perjuangkan dan kita benahi. Nah, bukan berarti tanda kutip ya, artinya harus tetap, semua harus seimbang. Jangan terlalu emosi, terlalu bersemangat, santai aja, bertahap. Karena pada akhirnya di bening ini, mau nggak mau, jika memang diharuskan dan pasti, dan ini tuh udah pasti ada yang beli, meskipun maaf ya, misalkan saya petani miskin yang tidak punya modal lah, Anda mau nanam silahkan tanam saja. Jadi nanti ada kebijakan dari beberapa perusahaan yang mengelola daun talas bening ini, tetap hasil akhirnya akan dibeli. Namun untuk saat ini sebagai catatan, belum bisa merambah ke bawah. Yang diutamakan adalah mitra dulu. Karena apa? Mitra adalah tanggung jawab kita bersama di pengelolaan daun talas ini. Istilahnya anak emasnya di kemitraan ya. Anak petani kenapa belum diangkat? Karena kita butuh hal yang harus diperhatikan. Tapi balik lagi, hasil akhirnya tetap petani yang kita utamakan di luar dari kemitraan. Karena untuk saat ini luar biasa, peminatnya sangat booming dan orientasinya tetap ke bisnis. Saya juga awalnya di sini ke bisnis, setelah saya alami bisnisnya itu hanya nomor sekian lah. Intinya kita ada silaturahminya sebenarnya. Semangat terus, perbanyak silaturahmi, hilangkan segala rasa yang di dalam hati. Apapun itu, kita harus jaga silaturahmi, kita komunikasi. Itu lebih bagus daripada istilahnya kita egois tentang hal-hal yang lain. Pemanfaatan akhir, kita hanya sebagai manusia biasa, kurang dan lebihnya itu udah merupakan bagian dari manusia, sifatnya manusia. Maka semuanya harus tetap berjalan pada porsinya dan tidak harus memaksakan apa yang belum
menjadi kemampuan kita. Kita bertahap saja. Itu saja pemaparan sedikit tentang panen daun dan penyusunan daun serta beberapa maklumat-maklumat yang harus kita perhatikan. Tetap dimanapun kita, jaga tali persaudaraan dan silaturahmi, jaga NKRI dalam dunia tani, terutama untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri, karena hasil akhir negara kita ini di Asia adalah negara terbesar, negara Republik Indonesia. Ketahanan pangan itu akan berada di negeri kita. Maka tetap semangat, meskipun kita punya harapan besar, bertahaplah, jangan terlalu berambisi. Bertahap lebih indah dibanding kita melangkah lebih tinggi tapi dari bawah kita tidak pelajari. Karena kalau kita dari nol, dari bawah bertahap akan punya manfaatnya, akan belajar ilmunya, dibanding kita dari bawah langsung naik ke kelas tertentu, langsung ke atas. Itu kita tidak akan tahu masalah di bawah seperti apa. Jadi kalau bertanya kepada saya, kok begini begitu di sana kok enggak, perkembangannya telat, wajar, karena saya memang pemula dan saya masih butuh banyak belajar untuk mempelajari tahapan-tahapan dari pengolahan, dari jual belinya, berapa yang pantas dan harus seperti apa. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya. Semangat, sukses, dijauhkan bumi Indonesia, maju terus, pantang mundur, sukses besar.